Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema pemerintahan pada masa Orde Baru. Anggota kami terdiri dari Andika Birawa, Samudra Putra, Kamilia Anjani, Sabrina Azizah, Sandy Aulia. Baik, tentang Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno melalui TAP MPR No. 33/MPRS/1967. Yang menjadi pemeran utama dalam era Orde Baru adalah Angkatan Darat. Pada awal Orde Baru dimulai, langkah pemerintahan yang dilakukan adalah langgam libertarian. Orde Baru sudah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin menjadi demokrasi liberal. Boleh di Oke, yang melatar belakangi terjadi peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa G30 SPKI ditambah adanya konflik Angkatan Darat. Keadaan perekonomian semakin memburuk, inflasi sampai 60%, sedangkan kebijakan pemerintah meresahkan masyarakat. Rakyat melakukan demokrasi, menuntut pembubaran PKI dan tokohnya diadili. Pembubaran PKI dan tokohnya diadili. Kesatuan aksi, kami, KAPI, KAPPI, KASI, dan sebagainya yang ada di masyarakat bergabung dan membentuk kesatuan aksi berupa Front Pancasila atau Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Front Pancasila mengajukan Tri Tuntutan Rakyat yang berisi pembubaran PKI beserta organisasi masanya, pembersihan Kabinet Dwi Kora, penurunan harga-harga barang, upaya reshuffle Kabinet Dwi Kora pada 21 Februari 1966 dan pembentukan Kabinet 100 Menteri tidak memuaskan rakyat karena tidak banyak tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Citra Soekarno semakin buruk setelah berupaya mengadili tokoh G30 SPKI. Meskipun sudah dibuat mahkamah militer luar biasa, sidang paripurna kabinet untuk mencari solusi tidak berhasil. Maka Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, Super Semar. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada timeline terbentuknya Orde Baru. Di tanggal 11 Maret 1966 ada Super Semar, lalu 12 Maret 1966 pembubaran PKI atas nama Presiden, 23 Juli 1966 Kabinet Ampera, Soeharto sebagai Presidium, 28 September 1966 Indonesia kembali aktif di PBB. Lalu tahun 1967, tanggal 10 Januari, pelengkap Nawaksara dan UU PMA, 22 Februari, penyerahan kekuasaan ke Soeharto sesuai TAP MPRS nomor 15 tahun 1966, 7 Maret ada sidang istimewa MPRS, desoekarnoisasi, lalu 12 Maret ada pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden, 8 Agustus ada deklarasi Bangkok, pembentukan ASEAN. Lalu di tahun 1968, ada di tanggal 21 Maret, sidang umum kelima MPRS, 27 Maret ada pelantikan Soeharto sebagai Presiden Rakyat Indonesia, Republik Indonesia, 10 Juni ada pembentukan Kabinet Pembangunan. Selanjutnya sejarah Orde Baru. Pembentukan Kabinet Pembangunan. Program catur karya Kabinet Ampera. Pertama ada memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang pangan. Lalu ada melaksanakan pemilu dalam batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 5 Juli 1968.
Lalu ada juga melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Selanjutnya, ada melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dan ada juga setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah Kabinet Pembangunan. Tugasnya yaitu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan melaksanakan pemilu, mengikis habis sisa-sisa G30 PKI, dan membersihkan aparat negara di pusat dan daerah-daerah dari pengaruh PKI. Ya, selanjutnya ada pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, Indonesia berhasil melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu tahun 1971, 1977, 1987, 1992, dan 1997. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar selalu mendapatkan suara terbesar dan memenangkan pemilu, sedangkan PDI mengalami kemerosotan karena adanya konflik internal. Meskipun sudah sesuai asas Luber, namun pada kenyataannya pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan pemilu, yaitu Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 6 periode. Lalu ada penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, lalu ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya Golkar. Peran ganda di fungsi ABRI. Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran hankam dan sosial. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilisator dan dinamisator. Selanjutnya ada pembangunan nasional, ada trilogi pembangunan. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau pelita. Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Isi trilogi pembangunan itu pemerataan, pembangunan, dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, lalu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Lanjut. Lalu ada 8 jalur pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan papan, kemudian pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, lalu pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, lalu pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan yang terakhir, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan 6 pelita, yaitu pelita 1 sampai pelita 6, yang dimulai pada tanggal 1 April sampai 31 Maret dengan jangka waktu 5 tahun. Lanjut. Sumber tatanan Orde Baru. Tatanan Orde Baru yang hendak diwujudkan melalui pembangunan nasional adalah tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Tatanan seperti itu dapat terwujud melalui tindakan masyarakat yang didasarkan pada norma-norma Pancasila dalam bentuk butir-butir dan ajaran-ajaran yang terkait sebagai satu sistem. Norma-norma Pancasila merupakan bentuk penyederhanaan ideologi Pancasila. Ajaran-ajaran yang terkait sebagai satu sistem semuanya bersumber pada pandangan hidup Jawa. Perwujudan tatanan masyarakat harmonis sebagaimana digambarkan pada pandangan hidup Jawa tersebut ternyata gagal terrealisasi pada masa Orde Baru.
Beberapa intelektual atau ahli sebenarnya sudah mengemukakan pendapat terkait dengan proyek pemerintah Orde Baru, mengangkat pandangan hidup Jawa untuk membangun tatanan masyarakat selaras, selasi, dan seimbang. Salah satunya adalah Frans Magnus Suseno. Menurut beliau, etika keselarasan pada masa lalu bisa bekerja baik untuk berhubungan sosial di desa tradisional Jawa memang sudah adil dan stabil, sehingga mekanisme untuk memelihara kerukunan berjalan baik. Selanjutnya, ideologi Pancasila pada Orde Baru. Pada era Orde Baru, pemerintah menyederhanakan rumusan Pancasila mengacu pada pandangan hidup Jawa sesuai dengan pandangan hidup pemimpin pada saat itu, yaitu Soeharto. Bentuk demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru adalah demokrasi Pancasila. Semua itu dapat dilihat dalam naskah pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 seperti prinsip utama kepemimpinan Pancasila. Penyederhanaan Pancasila dimaksudkan untuk membuat agar rumusan Pancasila menjadi bentuk sederhana dan jelas serta mudah dipahami oleh rakyat Indonesia. Kemudian, rumusan Pancasila dalam bentuk sederhana beserta norma-norma terkait diupayakan menjadi keyakinan bangsa Indonesia dan menjadi titik tolak berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan yang diselenggarakan secara nasional. Akhirnya, Pancasila dalam rumusan sederhana menjadi ideologi operasional sehingga pernyataan pembangunan nasional paling banyak disebut pembangunan sebagai pengamalan Pancasila oleh Soeharto dalam bentuk naskah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus. Berikut ada beberapa kelebihan dan kekurangan Orde Baru. Saya sebut dulu kelebihan Orde Barunya. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS $70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS $1.565. Sukses Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, sukses transmigrasi, sukses keamanan dalam negeri, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri, sukses swasembada pangan, sukses gerakan wajib belajar, sukses memerangi buta huruf, dan sukses KB. Yang selanjutnya kekurangannya yaitu pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Bertambahnya kesenjangan sosial, perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin, dan semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Dengan ini selesai presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.